Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali saudara-saudaraku. Dalam kehidupan ini, orang tua di hari tuanya sangat menginginkan anak-anaknya merawat, menjaga, dan memeliharanya. Namun ternyata dalam kehidupan ini, di hari tua tadi, orang tua sangat banyak merasakan kesedihan dalam kehidupannya. Ada sebuah kisah yang terjadi tentang orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Beliau sudah lanjut usia, sangat membutuhkan belayan kasih sayang, perawatan dari anak-anaknya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dirasakan oleh orang tua ketika di hari tuanya anaknya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ada realita yang terjadi, saudara-saudaraku. Ada seorang yang sudah lanjut usia. Ketika hari tuanya, dia mempunyai banyak anak. Namun anaknya ini, saudara-saudaraku, ketika kita melihat, menyaksikan kisah ini, dari sekian banyak anaknya, mereka saling menolak untuk merawat orang tuanya. Karena keadaan orang tua tadi yang sudah tua, dia butuh perawatan yang intensif. Buang airnya sudah ditampung. Dia sudah tidak bisa berjalan dan bergerak begitu kuat seperti semulanya. Namun anak-anaknya, saudara-saudaraku, menolak untuk merawat anak. Anak yang satu diserahkan ke anak yang lain. Kamulah yang merawat ibu. Kamulah yang merawat bapak. Kemudian anak yang berikutnya diserahkan juga. Saya tidak bisa merawat. Saya akan anak laki-laki. Seharusnya yang merawat ibu atau merawat bapak itu adalah anak perempuan. Kemudian dioper lagi kepada anak berikutnya. Begitulah terombang-ambing kehidupannya. Melalui kisah ini, saudara-saudaraku, orang tua tadi dia tidak bisa berbicara, tetapi hatinya meratap. Beginilah nasibku di hari tua. Seandainya anak-anakku tahu bagaimana pengorbananku untuk membesarkannya, mungkin mereka tidak akan melakukan hal ini kepadaku. Jadi saudara-saudaraku, kita sebagai seorang anak, jika kita tidak memberikan perawatan kepada orang tua, maka Allah akan murka kepada kita. Sebab keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua kita yang kita buat sedih, maka di situ kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, orang tua kita tidak pernah menolak, tidak pernah menjanjikan permintaan kita di hari kecil kita. Ketika kita masih kecil, orang tua kita tadi begitu tulus, ikhlas, dia merawat, menjaga kita. Bahkan ketika beliau makan pun, ketika kita buang air, beliau tinggalkan nasinya. Beliau kejar kita supaya kita bisa tidur tenang, nyenyak kembali. Tapi di hari tuanya, saudara-saudaraku, seharusnya semakin tua orang tua kita dalam perawatan kita, maka semakin tinggi tingkat surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kita ibu kita, dia terombang-ambing kehidupan. Buatlah orang tua kita itu di hari tuanya laksanakan raja. Jangan jadikan boneka yang diopor ke sana dan ke sini untuk merawatnya.
Kita berhasil hari ini, kita besar hari ini, itu susah dari orang tua kita, saudara-saudaraku. Susah beliau itu. Beliau pinjam sana sini, beliau ketok pintu untuk bisa meminjam beras makan kita di ketika kecil. Tapi di hari tua mereka, kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita bikin dia sedih di hari tuanya, sedangkan dia membutuhkan perawatan itu, saudara-saudaraku. Jangankan untuk menelantarkannya, mengatakan kata-kata saja dilarang oleh Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku, kalau terjadi hari ini pada diri kita yang melakukan itu kepada orang tua kita, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan ampunan dari Allah ketika kita sudah meminta maaf kepada orang tua kita. Apalagi ibu kita. Beliau adalah orang nomor satu paling susah, saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita. Mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, menjaga kita. Sakit melahirkan, menegang nyawa, bersimbahan darah. Namun kita abaikan di hari tuanya, maka surga Allah tidak akan pernah kita dapatkan, saudara-saudaraku. Untuk itu, jika kita ada orang tua kita yang dalam perawatan kita, jaga, rawatlah. Semoga Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau orang tua kita yang kita muliakan, Allah akan muliakan kehidupan kita. Semoga nasihat ini untuk saudara-saudaraku bisa bermanfaat untuk berbakti kepada orang tua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih. Semoga kisah ini membuat kita sadar betapa pentingnya kehadiran kita di hari tua oleh ayah dan ibu kita. Ketika beliau kuat, beliau tak minta apa-apa. Yang beliau minta adalah jaga, rawat di hari tuanya, karena beliau tidak lagi mempunyai tenaga yang kuat untuk melangsungkan kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.